Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Masih antusias ya mengikuti pembelajaran hari ini? Masih antusias? Masih semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan oleh Bapak Observer. Nah, ada Bapak Yusuf dari SD Rahayu. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Kemarin sudah tentang apa? Tentang pembelajaran coding. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang kecerdasan artifisial, konsep dasar kecerdasan artifisial. Karena kalian sudah siap, nah, kita mulai saja. Sebelumnya nih, Bapak punya satu mainan dulu nih. Nah, Bapak minta izin ya foto Bana ke Bapak. Oke, siap. Udah. Nih, lihat. Kira-kira akan jadi seperti apa nih hasilnya? Oh, hasilnya jadi seperti ini. Mirip dikit lah ya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan dari kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya itu adalah AI ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasarnya. Nah, konsep dasar kecerdasan artifisial. Diharapkan dari pembelajaran hari ini nanti melalui kegiatan menyimak murid ya kalian ini dapat menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, arti, karakteristik, macam-macamnya dan juga cara kerjanya. Terus nanti ada kegiatan teliti KA, teliti kecerdasan artifisial. Murid atau kalian mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Jadi kalau udah tahu artinya nanti harus bisa membedakan ya. Ada nanti kegiatan berkelompok. Nah, jadi minimal nanti kalian itu tahu kira-kira apa ya ciri-ciri karakteristik untuk membedakan macam-macam kecerdasan artifisial, karena kecerdasan artifisial itu banyak ya, AI itu banyak. Pertama kita cari dulu pengertiannya, apa itu kecerdasan artifisial atau KA. Artinya itu adalah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Tuh. Bertindak seperti manusia atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Ini menurut McCarthy. Terus ada program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia. Lihat di garis bawahin yang warna kuning. Ada kata berpikir seperti, terus ada berdasarkan data, ada program. Nah, kan kemarin udah belajar ya tentang coding itu pemrograman. Terus ada yang disebut dengan meniru. Apakah dengan adanya kecerdasan artifisial atau buatan ini bisa mengalahkan kecerdasan manusia? Kan kata cerdas itu adalah atribut manusia kan, ada yang cerdas, ada yang mohon maaf bodoh mungkin ya, walaupun sebenarnya bukan bodoh, hanya saja kurang terinformasi, kurang diberikan informasi. Nah lihat sekarang, apakah kecerdasan manusia akan kalah dengan kecerdasan artifisial? Nah kita akan lihat dari beberapa sisi. Kalau dari secara perasaan tuh, KA tidak punya perasaan, hanya mengikuti instruksi yang kemarin kita pelajari melewati apa? Kegiatan coding. Nah, coding kan itu instruksi. Nah, mereka hanya mengikuti instruksi, sedangkan manusia punya perasaan, punya seneng, punya sedih, punya semangat. Nah, itu bedanya. Kalau dilihat dari belajar dari datanya, KA hanya belajar dari data yang diberikan. Kalau tidak ada data yang diberikan, mereka tidak akan belajar apapun ya. Sedangkan manusia, kita beradaptasi melalui interaksi sosial.
Sesederhana kita misalnya tidak tahu cara membuat gehu, tapi kan kalau lapar, kalau ketemu jajan terus lama-lama mungkin ada penasaran. Gimana sebenarnya itu cara membuat gehu? Bahkan kita jadi akhirnya punya keinginan untuk belajar. KA tidak bisa, datanya itu kita yang masukkan sendiri. Nah, jadi kecerdasannya itu dilatih, makanya nanti ada yang disebut dengan machine learning, mesin yang belajar. Terus dilihat dari datanya tuh ya, jadi cakupan datanya, pemahaman dia hanya dari data yang diberikan. Kita punya konteks yang luas, kita kreatif, kita punya keinginan tersendiri. Terus hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kita keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai, moral, dan etika. Nah, jadi kalau kalian merasa manusia tapi melaksanakan kegiatan apapun gitu tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, tanpa mempertimbangkan baik buruknya untuk orang lain, berarti kita tidak ada bedanya dengan mesin ya. Mau tidak jadi mesin? Nah, mungkin secara efektivitas kerja mau ya kita seperti mesin, bisa lebih rajin, tapi kita harus punya apa ini? Ada moral, harus selalu lebih mementingkan kepentingan bersama. Oke, lanjut ke jadi kesimpulannya adalah KA adalah mesin cerdas, sebatas mesin ya, mesin cerdas karena tadi apa? Dilatih sebagai alat yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ini contoh-contoh mesin. Kalau ada mesin cerdas, berarti mungkin ada mesin yang tidak cerdas. Kira-kira dari mesin-mesin ini mana saja mesin cerdasnya? Ini tahu apa? Ini apa ini? Kira-kira mesin cerdas atau mesin tidak cerdas? Nah, sekarang kalian nyebutnya mesin cerdas ya. Ini ada BlackBerry, HP di zaman dulu. Cerdas atau non cerdas? Ini ada Roomba, alat bersih-bersih di rumah. Cerdas atau tidak cerdas? Oke, semua cerdas ya. Gak apa-apa, belum dikasih tahu. Nanti kita belajar. Ini blender. Kira-kira cerdas tidak cerdas? Oke. Nah, biar mengkonfirmasi pemahaman kalian apakah ini cerdas atau tidaknya. Nah, kita belajar ke sini nih. Ada mesin cerdas dan non cerdas. Untuk membedakannya itu dari cara kerja, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Dari cara kerjanya tuh, kalau mesin cerdas belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Jadi kalau sekarang misalnya salah, lama-kelamaan akan memperbaiki kerjanya bakal lebih bagus. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Blender misalnya kita masukkan apel, terus kita masukkan strawberry. Nah, apakah kalau kita blender akan langsung nyampur, akan berpisah strawberry dan apel? Akan nyampur-nyampur saja kan? Taunya itu cuma bisa bergerak, berputar. Berarti mesin cerdas atau tidak? Tidak. Itu juga kalau berputarnya kalau kita tekan on, off ya. Kalau kita hidupkan dan matikan, tidak bisa bekerja sendiri. Nah, terus kalau dari adaptasi, tuh samalah bisa menyesuaikan diri. Sedangkan mesin non cerdas tidak. Udah dari awalnya begitu, udah begitu. Pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia. Tuh, harus selalu kita kasih instruksi, terus kita kasih instruksi. Itu mah bukan mesin cerdas, itu hanya mesin biasa, alat biasa. Nah, coba sekarang kita balik lagi ke gambar yang tadi. Kalkulator mesin cerdas atau tidak? Tidak ya. Itu bisa berhitung kalau kita masukkan angka 5 tambah 5 10. Ayo, masa nggak bisa? 2 kali 10 20. Udah ya tuh. Kalau ini HP mesin cerdas tidak? Khusus yang ini tidak ya. Kalau ngetik kan cuma bisa diberikan instruksi sama kita, ditekan tombolnya. Kalau Roomba, nih, kita simpen di rumah, kita tidak bersihkan, kita tidak hidupkan, tapi mereka berputar sendiri, membersihkan kamar. Nah, berarti ini termasuk mesin cerdas atau tidak? Nah, ini mesin cerdas. Kalau ini? Tidak. Itu ada Cybertruck, mobil Tesla. Ini bisa berparkir sendiri loh, bisa maju sendiri. Nah, berarti ini cerdas. Itu motor Beat? Tidak. Digas baru maju ya. Kalau kita matikan bakal berhenti. Ini ada mesin cuci. Tergantung nih mesin cucinya. Kalau bisa berhenti sendiri, kalau misalnya udah mengeringkan kainnya, nah berarti itu termasuk cerdas. Kalau misalnya kita yang atur air, kita yang atur lama mencucinya, itu berarti tidak cerdas. Terakhir ini ada TV, cerdas tidak?
Nah, ini kalau cuma menghasilkan gambar, ini tidak cerdas. Oke, nah sekarang kita ke pokok utamanya. Biar nanti kalian bisa mengerjakan tugas. Macam-macam atau jenis-jenis kecerdasan artifisial. Berdasarkan cara kerja dan tugas yang dilakukan. Ada berapa? Ada 6 ya. Ada pemrosesan bahasa alami. Ini pada dasarnya pengenalan suara. Jadi kita berikan voice command. Jadi kita yang bicara, nanti mereka menerapkan. Nah, kita bahas satu persatu lah. Tuh, Natural Language Processing (NLP) atau Speech Recognition. KA yang bisa memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Kita bicara, mereka menulis. Jadi di dikta itu bukan pakai tangan lagi, mesin yang menulisnya sendiri. Nah, tuh. Bahasa Inggris gak apa-apa ya, tapi dia bicara tuh langsung ditulis sendiri sama mesinnya. So that I'm not reading the entire transcript every time I want a small detail. I can just easily search what I remember. Search. Tadi kata dia bilang search, tuh ada tulisan search. Ini contohnya Otter AI, masih banyak. Kedua ada pemrosesan gambar. Kita kasih gambar, kita foto, nanti dia bisa mengerjakannya gitu. Bahkan sesederhana kalian punya PR misalnya. Nah, tapi kalau kalian mah jangan ya. Belajar dulu lah. PR matematika kalau susah bisa dipoto, nanti mesin yang kerjakan. Image recognition. KA yang bisa mengenali wajah, tulisan, tangan, dan gambar. Digunakan untuk pemindaian paspor, deteksi penipuan dokumen, dan mobil tanpa pengemudi. Ya, mobil tanpa pengemudi itu bisa maju kan berarti harus ada kameranya. Masa kalau misalnya ada batu di depan tetap ditabrak, nah nanti kan pasti bakal minggir. Ini contoh yang paling dekat, Google Lens. Nah, kalau kalian punya HP, punya orang tua bisa pinjam ya. Nih, contoh penggunaannya. Ini dia fitur dari Google Lens yang bisa kamu manfaatin untuk kerja, belajar, atau belanja. Yang pertama ada fitur teks. Fitur ini tulisan tangan dipoto nanti bisa jadi ketikan tuh, bisa jadi tulisan di atas. Tidak perlu lagi kita ngetik satu persatu. Soal matematika tinggal dipoto. Nanti langsung ada isinya. Mau belanja ini apa nama sama tokonya di mana, nanti langsung diarahkan ke tokonya. Kan ini bukti bahwa KA bisa mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya ada agen otonom. Nah, agen otonom ini KA yang bisa bekerja sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia. Jadi kayak punya nyawa sendiri gitu. Tapi sebenarnya awalnya gitu dikasih kode dulu ya. Kita yang instruksikan di awal. Contohnya ada mobil Tesla yang bisa parkir sendiri. Lihat tangannya tidak memegang setir. Udah punya sensor lidar namanya, jadi tahu kalau ada objek. Udah bisa memperkirakan prediksi kemana harus mengekornya gitu tuh. Jadi tidak akan menabrak mobil lain. Parkir sendiri. Bisa mengemudi sendiri. Kalau misalnya udah repot tuh, dari awal masih takut-takut, lama-kelamaan lepas setir. Walaupun jangan ditiru lah ya, kalau bisa tetap fokus ke jalan. Ditinggal tidur, mobil jalan sendiri. Ini contohnya agen otonom. Penggunaan KA. Selanjutnya ada deteksi afektif. Nah, ini dekat-dekat ke tadi sih tentang pemrosesan gambar, tapi ini fokusnya ke membaca karakter wajah. Contohnya ada afektiva. Tuh. Bisa ngetes kebohongan, bisa ngetes niat buruk. Tuh, bisa ada kegambar tuh, anger berarti marah, joy senang, disgust merasa jijik. Bisa kegambarkan dari sini. Ini paling banyak kita temui nih. Data mining untuk prediksi penambangan data. Nah, pernah ada yang jual beli online di sini? Pakai apa? Pakai Shopee atau Tokopedia. Nah, tuh. Itu kan sebenarnya setiap gerak-gerik kita itu jadi data. Nah, nanti di sana ditambang, disimpan datanya untuk memprediksi, akan menghasilkan sebuah saran atau prediksi tentang saham, medis sampai ke manajemen kota. Tapi yang paling kita sering temui itu adalah saran-saran
yang ada dalam sosial media dan dalam e-commerce atau jual beli online. Ini contohnya punya Bapak nih. Bapak pernah cari bibit odot ya, bukan sayur. Bibit odot rumput untuk pakan ternak, terus cari laptop sama cari kaos jersey bola. Tuh, lama kelamaan jadi yang disarankannya itu tuh. Ini semua yang Bapak cari. Oh, ada kolor. Ada kolor segala rupa tuh, ada rak. Ini Bapak pernah cari benda-benda ini nih. Karena ada data mining di sana dijadikan prediksi, jadikan saran tuh. Bapak cari Lenovo, iPad yaitu laptop, cari bibit rumput odot ini historinya atau riwayat pencariannya. Mesin jadi pintar tuh, jadi ngasih ke kita rekomendasi saran untuk belinya kemana. Nah, ini contoh dari data mining. Nah, dan yang paling favorit, nah kebanyakan orang suka dari perkembangan kecerdasan artifisial adalah ini nih, KA generatif. Generatif artinya itu menghasilkan produk. Yang tadi digunakan ke Bana itu menggunakan KA generatif, contohnya itu. Karena KA generatif ini bisa menciptakan foto baru, musik, karya seni, puisi, cerita-cerita mereka bisa bikin. Nah, tuh. Penggunaannya simple dan banyak membantu merealisasikan imajinasi. Nah, yang paling baru ini ada disebut dengan Gemini AI. Tuh, bisa ganti background, ganti foto. Dari yang tadinya beda bajunya tuh tinggal dikasihkan contoh-contoh bajunya bisa jadi dipakaikan baju. Ini ganti gaya rambut. Jadi kalau secara sederhananya dari keenam KA ini dibedakan dari tujuannya dan cara menggunakannya. Kalau pengenalan bahasa atau suara, mengolah suara jadi data, jadi teks, tidak usah kita capek-capek menulis, nanti bisa dituliskan. Penulisan gambar, dari gambar bisa jadi data. Agen otonom nanti bisa bergerak sendiri. Terus ada deteksi afektif, ada penambangan data, dan ada KA generatif. Nah, untuk mengetes kemampuan kalian, dan ada sedikit janji juga ini nih. Kalau nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya, kalian bisa punya kesempatan untuk menggunakan KA generatif pakai Gemini AI. Untuk tugasnya mengecek kemampuan kalian. Nah, ada sebuah misi teliti KA. Setiap kelompok, nah kan udah punya kelompok masing-masing ya. Nanti silakan berkumpul kelompok Garuda, Harimau, Mawar di mana. Nanti Bapak berikan lembar kerja kelompok tuh. Di sini ada contoh KA-nya. Kalian baca, kalian bandingkan dengan ciri-ciri karakteristik dari keenam KA yang tadi. Kalian bedakan. Misalnya di sini ada Google Assistant. Di sini ada tugasnya, kalian bandingkan dengan keenam KA yang tadi. Masuk ke KA yang mana ini Google Assistant? Apakah pengolahan data, pengolahan suara, pengolahan gambar, agen otonom, atau KA generatif ya? Ada di sini. Nah, silakan kapten dari masing-masing grupnya bisa ke sini membawa LKK masing-masing. Ini Bapak pegangan satu. Bapak kasih waktu 5 menit lah ya. Jangan kelamaan. Silakan. Itu kan ada 6. Misalnya mau dibagi satu persatu silakan. Saya mau yang Google Assistant. Nanti bandingkan karakternya ini mirip ke KA yang mana. Data-datanya kalian bisa ke sini ya. Kalau tidak terbaca silakan datang membaca datanya. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke depan melihat ini nih karakter-karakter dari KA-nya. Jadi kalian bisa membandingkan itu masuknya ke KA yang mana di antara yang 6. Sip. Hatur nuhun sambas. Ada Suno AI. Itu nomor 2, bisa membuat lagu. Kreasi lagu, kreasi seni. Nah, itu kira-kira masuknya ke apa? Apakah penambangan data, deteksi afektif, atau KA generatif? Yo, mana? Tuh kan? Sip. Itu Suno masuknya kira-kira.
Ke yang mana? Inara, misalnya Inara nih fokus di fitur FYP yang menghasilkan saran video yang sedang tren dan mungkin sesuai dengan minat. Nah, ini masuknya kemana nih? Data mining, deteksi afektif, KA generatif. Nah, bisa nanti dibandingkan dengan ciri-ciri yang ada di bawah tuh. Udah, sip. Kelompok naga udah, gak apa-apa. Berarti dari kecepatan nih udah pertama. Nanti dilihat dari betul tidaknya. Sip. Yuk, tinggal udah satu nomor lagi. Ini bagus-bagus ya matanya ya. Tidak perlu ke depan. Mudah-mudahan betul nih jawabannya. Udah, sip, mantap. Yo, ini kelompok melati. Oh, maaf, kelompok mawar. Nih, ada fotomet. Soal matematika dipoto. Jadi gambar soalnya itu langsung dikerjakan oleh AI oleh KA. Kira-kira ini masuknya apa? Jangan lupa nama grupnya itu di atas ditulis ya. Udah, bagus. Jangan lupa nama grupnya di atas ditulis. Anggota-anggotanya siapa saja itu ditulis. Tuh ada titik-titik di bawah LKK. Anggota kelompoknya siapa saja tulis sini. Bagus kan, udah pada ngerti nih. Gak harus datang ke depan. Tinggal harimau, mawar, dan melati juga tulip. Sip, mawar. Oke. Kita cek satu persatu. Tadi naga dulu. Google Assistant menurut naga termasuk pengenalan bahasa suara. Ada yang sama jawabannya? Dan jawabannya adalah betul. Sip. Suno termasuk ke KA generatif membuat lagu. Ada yang sama? Ada. Apakah jawabannya betul? Betul. Betul. Fotomet termasuk KA pemrosesan gambar. Ada yang sama? Apakah jawabannya betul? Betul. My Mode Scan, aplikasi yang membaca wajah, termasuk deteksi afektif. Ada yang sama? Ada yang beda. Apakah ini betul jawabannya? Jawabannya betul. Fitur For Your Page, FYP, nah, di TikTok menyarankan video yang sedang tren dan mungkin sesuai minat kamu. Ini termasuk dalam penambangan data ya, datanya dari kebanyakan yang nonton itu dikelola. Nah, dan jawabannya berarti betul. Oh, udah terakhir iRobot atau Roomba. Mesin dengan sensor lidar memungkinkannya bersih-bersih rumah kamu secara otomatis, masuk ke agen otonom. Ada yang sama jawabannya? Ada. Jawabannya betul. Tepuk tangan. Coba yang merasa betul semua. Cung. Ini naga udah betul semua ya. Garuda betul, sama. Melati betul. Oh, betul. Walaupun agak lama gak apa-apa. Tulip tulip ada yang biar kelihatan semua deh.
tulip, tulip, tulip. Nah, tulip ini di My Mood Scan salah. Harusnya ini lebih ke deteksi afektif. Terus ini Photomath harusnya pemrosesan gambar. Berarti salah 1, 2. FYP ini harusnya masuknya ke penambangan data. Ini juga harusnya deteksi afektif. Alhamdulillah betul. Gak apa-apa, betul 1, gak apa-apa. Mawar. Kalau mawar ini nomor 1 salah. Google Assistant harusnya pengenalan suara, bukan penambangan data. Penulisan gambar berarti bakal salah 2 ini. Ya, sama yang FYP tertukar. Raja Wali tadi betul semua ya? Coba kita cek. Pengenalan bahasa suara betul, KA generatif betul, deteksi afektif betul, pemrosesan gambar betul, penambangan data betul. Oh, sip. Berarti cuma di waktunya saja. Harimau tadi lama ini pengerjaannya, tapi alhamdulillah betul semua harimau. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Betul semua walaupun lama gak apa-apa. Alon-alon asal kelakon. Sip, mantap lah. Berarti juaranya tadi tim Naga. Tepuk tangan. Yuk, Bapak kasih kesempatan mau bikin gambar apa? Gambar naga yang bagaimana? Itu tadi gambar mana? Gambar naga yang gimana naganya? Buatkan tuh, ini promnya ya. Buatkan ilustrasi naga warna merah, hitam dan putih. Gayanya apa lagi? Oh, kalian coba, mudah-mudahan bisa masuk ya gambarnya. Kalian coba dipoto semua. Sini, deketan, biar wajah kalian doang yang masuk. Bersama foto anak-anak berikut. Gaya realistis. Kostumnya apa? Naruto, ninja Naruto. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Kadang bisa langsung bagus pertama kali, tapi juga kadang harus melewati berbagai proses. Tunggu sebentar. Wah, tapi jadi pakai topeng ya. Wajahnya tetap terlihat tanpa topeng. Iya, kadang tidak masuk semua. Pertahankan wajah anak-anak. Beda-beda tapi wajahnya. Yang paling mirip cuma Sambas doang paling ini nih. Sisanya beda-beda. Nah, gak apa-apa lah. Nanti dibuat lagi di luar ya. Tuh, ini contoh tadi gak. Ini KA apa ini contohnya? KA generatif. Sip. Ya, kira-kira seperti itulah konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Minimal kalian tahu cara membedakannya ya. Tadi ada berapa banyak jenisnya? Ada 6. Ada pengolahan suara, ada pemrosesan gambar, ada agen otonom, deteksi afektif, terus ada penambangan data, dan terakhir yang paling favorit adalah generatif KA. Bapak ucapkan terima kasih atas antusiasmenya. Nah, yang masih penasaran nanti kita pelajari di lain waktu. Tidak bisa masuk sekarang semuanya. Mungkin ada yang bisa kita refleksikan dari kegiatan hari ini?
Apa hal yang paling menyenangkan dari pembelajaran sekarang? Kira-kira masa gak ada yang menyenangkan? Mengerjakan tugas tadi menggunakan AI ya untuk mengerjakan tugas. Contoh-contoh AI-nya. Apalagi? Mungkin bisa bekerja sama dengan teman. Mungkin nanti bisa dimaksimalkan lagi ya, biar semuanya ikut kerja. Terus selanjutnya apalagi? Yang mungkin ingin ditingkatkan? Yang kurang berkenan apa? Belajarnya maksudnya apa? Ingin lebih sering. Oke, nanti lebih sering ya. Nanti kita coba lagi di lain waktu. Apalagi? Materinya kecepatan nggak? Nggak. Oh ya. Tapi tadi Bapak sendiri takjub ya. Keren lah tadi. Bisa langsung membedakan ke 6 KA-nya. Walaupun tadi tidak ke depan. Bagus lah. Intinya tepuk tangan untuk kalian lagi yuk. Mantap, mantap. Jadi udah sekian dulu pekerjaan pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak Observer udah datang jauh-jauh ke SD kami. Nah, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk kalian, ada manfaatnya untuk Bapak juga, dan bisa untuk kedepannya menggunakan KA di kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya tadi apa? KA itu adalah mesin cerdas untuk apa? Membantu pekerjaan manusia. Kita tutup pembelajaran dengan baca hamdalah bersama-sama. Waktu sudah segera duhur, siap-siap untuk sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak, nuhun Pak.